Gimana hot yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Senin. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita Bang Nuim Hayat dari Melbourne, Australia di ujung telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, ini hari di Melbourne cerah dan tidak panas. 24 katanya, maksimum 24. Cerah dan tidak panas. Sepertinya cocok ini untuk jalan-jalan di luar. Iya, betul. Jogging ya. Sementara itu juga. Iya, sementara itu hari ini kayak Vatikan punya agenda besar ini Bang Nuim ya. 7 Mei katanya akan ada konklav. Ya, konklav itu ada perbincangan sih di media sosial. Katanya dulu dalam sejarah kekhalifahan gitu ya, sebelum khalifah kerajaan, ada namanya dalam Islam itu ahlul ahli wal akdi. Jadi ketika menunjuk pemimpin itu ada ahli-ahli tertentu yang rapat. Katanya konklav itu modelnya seperti itu, katanya dewan gereja. Halo Bang Nuim. Halo, ya bagaimana tadi? Iya. Kehilangan suaranya. Oh, kehilangan ya. Iya. Konklav menurut Bang Nuim ini kalau menjadi sorotan kita di dunia ini, sebenarnya kalau orang Islam itu ada harapan gak sih gitu ya, atau ada gitu ya, karena kan Donald Trump sendiri bercanda tuh kemarin kalau mau jadi paus, saya katanya mau jadi paus. Iya, jadi istilahnya kalau orang suka mengatakan paus menunjuk kardinal, nanti kardinal memilih paus gitu. Jadi paus yang ada sekarang ini berapa? 135 yang akan melakukan ikut dalam pemungutan suara. Mereka banyak diantaranya itu diangkat sebagai kardinal oleh paus yang sebelumnya yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Jadi sistemnya itu dipilih oleh para kardinal, 135 orang akan memilih satu. Kabarnya calonnya ada 4, salah satu kemungkinan tagal itu dari Filipina ya akan dicalonkan, katanya juga akan dicalonkan atau bagaimana, karena tidak ada kampanyenya, kan tidak kelihatan kampanyenya. Jadi mereka ini akan berunding, 135 orang ini secara rahasia akan berunding, baru dipasang cerobong asapnya apa semua sudah dipasang, karena kalau belum mendapatkan 2/3 suara, artinya belum ada kardinal yang terpilih sebagai paus, maka surat itu, kertas pemilihan itu akan dibakar dan hitam, katanya akan keluar asap yang hitam. Nah, kalau sampai sudah ada 2/3 kardinal memilih seorang paus dan itu disetujui, maka nanti dibakar, yang keluar itu asap putih, maka orang mengetahui, oh sudah ada paus baru yang terpilih, yang dikatakan menjadi penerus dari Santo Petrus. Begitulah kira-kira. Dan ada juga yang bertanya, kenapa mesti dirubah, kenapa tidak di misalnya Baitul Maqdis di Yerusalem dan sebagainya. Ya, tapi itu di zaman waktu itu memang ada dua, Bizantium Timur, Bizantium Barat. Akhirnya Vatikan dirubah, dan mereka juga menggunakan bahasa Italia, juga kadang-kadang bahasa Latin dan lain sebagainya. Jadi ini menarik sekali, tapi itu persoalan keimanan mereka. Kita sebagai muslim, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jadi tidak boleh kita mengata-ngatai sesembahan orang lain. Kita hanya menjelaskan inilah kira-kira caranya mereka memilih seorang paus yang punya pengaruh, ya, bukan kekuasaan lah, tapi pengaruh. Tidak semuanya dituruti, tidak semuanya arahan dari paus itu dituruti oleh umat Katolik yang jumlahnya cukup banyak. Di antara mereka juga ya mengambil keputusan sendiri, tidak 100% mengikuti arahan yang diberikan oleh paus. Karena paus yang terakhir ini dianggap sangat luar biasa. Misalnya dia selalu mengatakan, saya tidak bisa menjatuhkan suatu penilaian terhadap misalnya gay atau lesbian atau lain sebagainya, dan ini mengejutkan banyak orang. Jadi karena itu dia banyak juga yang tidak sejalan dengan dia, termasuk waktu itu adalah kardinal dari Australia, George Pell, yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Padahal George Pell itu dipanggil ke Vatikan untuk membenahi soal-soal keuangan Vatikan pada waktu itu oleh Paus Benedict dari Jerman. Tetapi kemudian dia nampaknya kurang begitu setuju dengan Paus Fransiskus, karena Paus Fransiskus dianggap terlalu dalam tanda kutip liberal, sedangkan Pell nampaknya lebih konservatif. Dan Pell sendiri di Australia sempat dijatuhi hukuman penjara
karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Tapi kemudian apel yang diajukan ke Mahkamah Agung di Australia membatalkan hukuman tersebut. Jadi menarik sekali di perkembangan seperti ini. Iya, gitu ya. Kita tinggal tunggu nanti. Bang Nuim, kita menyoroti di dalam negeri ini ya. Ternyata apa istilahnya itu kalau jurnalis membahasakan main silat ini pemakzulan Gibran. Sebagaimana diperkirakan gitu ya, naiknya Gibran sebagai wakil presiden itu diawali dengan banyak sekali intrik atau apa gitu ya. Memang dilihat ini akan ada bom waktu. Jadi kalau misalkan dalam waktu dekat ini di hari-hari kemarin tuntutan pemakzulan Gibran itu disuarakan oleh para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, mungkin bisa besok-besok ini digaungkan oleh kelompok lain. Sehingga banyak nih hal-hal orang melihat gitu ya. Salah satu imbasnya adalah karena ini berasal dari lingkungan TNI, ada juga ini sekarang ini urusan mutasi perwira TNI juga dipandang oleh pengamat politik itu sebagai efek dari bagaimana isu pemakzulan Gibran ini. Bang Nuim, bagaimana ini melihat ada ketika satu contoh pembatalan mutasi ya Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Letjen Kunto Arif Wibowo yang akhirnya dibatalkan oleh Presiden Prabowo. Publik melihat ini ada kisruh apa lagi ini di pemerintahan ini antara dua matahari kembar yang dilihat seperti itu gitu ya. Bagaimana mulai melihat ini nih sepak terjang ini? Iya, tapi kan ini sebenarnya dugaan saja bahwa Presiden Prabowo ikut campur. Kalau kita baca keterangan dari pihak TNI sendiri dikatakan tidak, itu tidak benar karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Karena dia juga baru 4 bulan kan, baru 4 bulan. Jadi masalahnya di sini kita melihat ya, di satu sisi orang selalu mengatakan misalnya, ini kita ingatkan kembali ya kepada pendengar Rasil, ketika waktu itu lowongan wali kota Solo itu kosong, ada lowongan, maka partai-partai politik ikut mengajukan calon. Tahu-tahu Gibran jadi calon. Nah, ini partai-partai politik jadi kecut gitu. Iya, dia kan anak presiden. Nah, bukan dia lebih mampu, bukan. Bukan itu. Dia kan anak presiden. Sebuah tarik diri. Jadi Gibran maju sebagai wali kota. Nah, sekarang dengan adanya suara dari para purnawirawan TNI yang menghendaki agar Gibran bukan karena dia anak presiden, bukan karena apa, tetapi diragukan kemampuannya sebagai wakil presiden, sebab kemungkinan dia jadi presiden itu besar sekali. Kita melihat ketika Soeharto mengundurkan diri, itu yang jadi presiden adalah wakilnya, yaitu Habibie kan. Nah, kalau sekiranya Gibran ini sampai jadi presiden, orang agak deg-degan juga di Indonesia ini bagaimana nih, mampukah dia? Karena selama ini kesan yang diberikan bukanlah sebagai seorang yang punya kemampuan untuk menjadi wakil presiden negara keempat terbesar di dunia. Menariknya, ketika keluar keputusan dari Agus Sudibyo bahwa putra dari mantan wakil presiden Tri Sutrisno akan dipindahkan ya jabatannya dari non-job ya, dari jabatan yang begitu penting non-job, orang mulai berkata-kata ini kan Agus Sudibyo ini diketahui sangat dekat dengan Jokowi. Apakah karena ayahnya? Jadi ini betulnya masalahnya ini seakan-akan ada dosa warisan. Dosa warisan itu mengatakan begini, kalau ayah saya bikin salah, maka saya ikut bertanggung jawab. Tidak bisa. Al-Quran mengatakan tidak bisa. Di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan kalau kamu yang bikin salah, maka kamu yang harus memikul tanggung jawabnya. Kalau kamu yang bikin berbuat baik, maka kamu yang akan pahalanya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, jadi tidak bisa dosa orang lain ditimpakan kepada anak cucunya, tidak boleh. Itu melanggar hak asasi manusia. Itu melanggar hak, itu yang disebutkan dosa warisan, itu melanggar hak asasi manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa seseorang
pada orang lain. Allah mengampuni dosa seseorang pada dirinya. Orang yang tidak salat, orang yang tidak puasa, orang itu dosa semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya kekuasaan mutlak, maha berkuasa untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Tetapi dosa terhadap orang lain tidak bisa, Allah bukan tidak akan mengampuni, karena itu berarti menggagahi hak orang lain. Jadi hak asasi manusia itu sebenarnya kalau dilihat dari istilah luar biasa. Dikatakan kan, Rasulullah itu pernah tersenyum katanya. Lalu ditanya, ya Rasulullah, ada apa? Ini nanti di akhirat katanya ada seseorang, ini dua orang. Yang satu punya hutang kepada yang lainnya dan dia tidak sanggup melunasi hutangnya. Dan orang yang berpiutang itu tidak mau memaafkan. Allah SWT membujuk ya dengan cara-cara itu agar dimaafkan. Dia nggak mau memaafkan dan tidak bisa dipaksakan. Kemudian Allah menciptakan suatu surga lain, begitulah kira-kira. Sehingga orang ini melihat, wah ini luar biasa ini surga untuk siapa ini? Ya orang yang sanggup untuk menebusnya, untuk mengambilnya. Wah kalau saya tidak sanggup, Allah SWT sanggup. Kau maafkan dosa si Fulan, kau akan diberikan tempat di surga itu. Dia maafkan dan dua-duanya. Begitu, jadi akhirnya singkat cerita, Islam itu menghargai hak asasi manusia. Dosa saya kepada Angga tidak dimaafkan oleh Allah SWT. Karena itu hak Angga, bukan hak saya. Jadi ini yang menjadi persoalan. Karena dia anak Trisutrisno, seakan-akan dia harus menanggung dosa karena Trisutrisno ya berbeda dengan Wiranto. Wiranto tetap berpihak kepada Gibran ya. Kita tidak heran Wiranto ini juga, kita tidak heran sebenarnya. Tapi kalau kita melihat keadaannya sekarang ini, seakan-akan dosa si anak bisa ditimpakan ke si ayah, dan kekuasaan si ayah bisa diteruskan kepada anak. Tidak bisa. Tidak bisa, karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, kau ya kepada anaknya, kepada putri kesayangannya, kau mau apa dari aku? Dari aku punya, mau apa? Tapi dari orang lain punya tidak bisa aku. Waktu sudah membuka Mekah, merebut Mekah itu, Rasulullah SAW dengan bala tentara merebut Mekah tanpa setetes darah pun yang tumpah. Itu cucu kesayangannya mengambil rutab, yaitu korma muda ya, korma yang belum dijemur, enak itu korma muda itu rutab. Rasulullah langsung mengambil, tidak boleh, ini karena bukan kita punya. Ini cucu kesayangannya, tidak boleh mengambil satu korma. Nah, lain halnya kalau orang korupsi, dia ya terserah, kalau jabatannya dia bisa ngambil sesuka hatinya, barangkali seperti itu. Dan kalau itu dirampas kembali, timbul pertanyaan, bagaimana ini katanya kok bisa dimiskinkan keluarganya, kan kasihan. Nah, inilah kadang-kadang pikiran kita juga agak kacau dalam hal ini. Kembali ke persoalan itu. Kenapa kita bahkan terlalu feodalistik? Mau tidak mau kita harus terlalu feodalistik. Sehingga anak seorang petinggi itu, anak seorang pejabat itu dianggap sama harkat martabatnya seperti bapaknya, padahal belum tentu. Al-Quran mengatakan kalau kamu berbuat dosa, kamu yang menanggung dosanya. Kamu berbuat pahala, kamu yang mendapat. Kamu yang berbuat baik, kamu yang mendapat pahalanya. Jadi yang terjadi sekarang ini, ya kita melihat ya, kenapa ini orang baru 4 bulan diangkat sudah digeser, dikembalikan lagi. Nah inilah kita, karena negara kita dinamis. Kalau mau positif, negara kita dinamis. Segalanya bisa terjadi. Iya. Jadi kalau mau dikaitkan dengan utang piutang juga, itu utang piutang bukan hanya soal uang ya. Utang piutang juga ada jasa politik, jasa-jasa lain gitu ya, yang sepertinya orang itu ingin memegang kendali gitu, Bang Nuim ya. Dari urusan Gibran ini, para pengamat melihat presiden dan wakilnya sepertinya tidak harmonis ini gitu ya. Tidak harmonis, dan kabarnya juga memang presiden tidak nyaman karena pagi-pagi ini udah nyiapin buat Medan di 2029 ini Gibran ini. Bagaimana Bang Nuim melihat itu? Ya, ini kan kita melihat ya, kita mendengar begitu banyak. Saya kaget waktu mendengar wawancara, bukan kaget lah, wawancara Hasto Kristianto yang mengatakan bagaimana waktu menjadi presiden Jokowi itu bersikeras agar Anies Baswedan
dipolisikan lah. Betul. Istilahnya kriminalisasi karena iya. persoalan Formula E itu. Iya. Dan bukan itu saja, saya pikir Saud Situmorang pun pernah berkata belak-belakan itu berapa Saud. kali, belasan kali itu katanya diminta supaya Anies itu bisa dikriminalisasi. Tapi ditolak. Ingat, nggak tahu Angga ingat ya? Ada pertandingan waktu itu sepak bola di Jakarta yang seharusnya hadiah itu diberikan, diserahkan oleh gubernur. Itu Piala Presiden diambil itu. Oleh dan Anies tidak boleh bahkan turut langsung, tapi Anies senyum saja. Pemenangnya Persija kan. Jadi dendam seperti ini yang barangkali tidak perlu ya dipelihara terus, ya diternakkan terus di dalam diri. Karena orang pintar itu orang pintar selesai. Karena dia ketakutan. Jadi 2029 ini menarik sekali. Karena saya ada yang berpendapat juga yang mengatakan kenapa pada waktu itu misalnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta lagi. Karena begini, ketika Anies mengalahkan Ahok, itu suatu dosa tidak berampun, tidak bisa diampuni itu dosa. Karena bagi Jokowi dia sudah mengerahkan semua jajaran, dari mulai semua. Jadi saya mengatakan itu dosa tidak berampun, tidak bisa diampuni yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Kemudian dikukuhkan oleh mantan wakil Presiden Yusuf Kala. Itu dosa yang tidak bisa diampunkan oleh Jokowi. Kenapa orang dia sampai dia waktu itu pernah juga mengatakan, memperingatkan masyarakat di Sumatera Utara, awas ya kalau sekiranya katanya calon mereka itu, yang dalam hal ini tentunya barangkali sanak saudaranya tidak terpilih, itu dia takut sekali, dia tidak senang. Nah ini hal-hal yang sebenarnya merendahkan jabatannya, merendahkan harkat martabat dia sendiri. Kalau kita lihat di Australia baru hari Sabtu yang lalu, ya pemungutan suara itu menarik sekali, Bung Angga. Hampir jam 10 tutup ya, bahwa tempat pemungutan suara itu ditutup kira-kira jam 6 sore, jam 18. Sebelum jam 10 malam itu pemimpin oposisi sudah mengakui kekalahan dan menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri. Di sini sistemnya begitu. Jadi lihat gejalanya bagaimana, itu pemimpin Partai Buruh waktu itu mengatakan, oh kami menang. Kami sudah menang. Nah di sini partai lawannya oposisi langsung melihat, oh betul kalau begitu, menyampaikan ucapan selamat. Mengucapkan, ya saya sudah kalah, saya ucapkan selamat kepada yang menang. Jadi gentleman sekali dan nggak banyak cincong. Artinya begini, 2 minggu sebelum pemungutan suara secara resmi, itu dibuka tempat-tempat pemungutan suara. Di mana-mana, di pinggir jalan, di tempat ruang dekat pertokoan, tempat perbelanjaan, shopping center gitu. Nah orang menunjukkan SIM-nya, karena kita di sini tidak punya KTP, tidak punya kartu keluarga, nggak punya semua itu. Jadi tidak ada tanda pengenal, hanya barangkali SIM. Kalau yang memang punya SIM, dia tunjukkan SIM, dilihat di komputer, dia dikasih kertas suara, dia masuk sebentar, dia isi, dia keluar, selesai, udah. Dia nggak perlu milih nanti pada tanggal 3 Mei ditetapkan. Jadi semenjelang 3 Mei itu sudah 8,5 juta orang yang memberikan suara. Jadi tinggal 10 juta yang memberikan suara pada hari Sabtunya. Begitu selesai tutup semua, tidak sampai 4 jam sudah ada bayangan. Sudah diketahui siapa yang menang. Tidak ada sistem-sistem. Memang dari sejak sebulan, koran-koran di Australia sudah meramalkan, membuat survei bahwa pemerintah akan menang. Partai oposisi akan kalah. Tapi ini juga ada sangkut pautnya dengan Donald Trump. Ada sangkut pautnya. Jadi yang menang di Australia ini dengan menang di Kanada itu adalah orang-orang kiri yang dianggap tidak begitu dekat dengan Donald Trump. Yang bertentangan lah ya. Itu ceritanya. Ya, begitulah kira-kira. Jadi menarik sekali kejadian. Nah, menariknya lagi begini. Menjelang pemilihan umum tanggal 3 Mei yang lalu, salah seorang miliarwan di Australia bernama Clive Palmer membuat suatu partai. Dia bikin partai lagi. Dia udah pernah bikin partai, gagal. Bikin partai lagi namanya Trompet Para Pahlawan. Nah, bahasa Inggris trompet itu trumpet. Ada nama Trump gitu. Dia habiskan $6 juta.
nggak satu kursi pun dia menangkan. Di sini kita melihat bahwa Nama. rakyat Australia itu biar dikasih bansos misalnya nasi kotak dan sebagainya, enggak. Mereka punya pertimbangan sendiri. Iya, di situ mereka punya pertimbangan sendiri. Itu menariknya sebenarnya. Dan ini katanya juga Perdana Menteri Australia ya biasanya ya negeri pertama yang dikunjungi itu adalah Indonesia. Jadi mungkin dalam waktu dekat Perdana Menteri yang terpilih ini kembali dengan suara. Dahulu dia cuma dapat 72 suara atau berapa? Seluruhnya ada 150 suara dalam parlemen. Ya, dan anehnya begini, Bung Angga, menang di dalam DPR, tetapi kalah di Senat. Kalah di Senat. Kenapa? Kok bisa rakyat Australia begitu? Karena Senat itu betul-betul mengawasi DPR. DPR mengawasi, ya ada oposisi di DPR untuk mengawasi pemerintah. Jadi yang dalam bahasa Latin disebutkan quis custodiet ipsos custodes, siapa yang mengawasi sang pengawas. Maka oposisi mengawasi pemerintah di DPR. Senat mengawasi pemerintah di dalam Senat. Tidak semudah itu bisa lulus. Karena pemerintah punya mayoritas di DPR, dia bisa meluluskan rancangan undang-undang. Tapi nanti harus bertarung di Senat. Tidak semudah itu. Karena Senat biasanya pemerintah yang mayoritas di DPR, minoritas di Senat. Entah bagaimana rakyat Australia itu bisa mengatur seperti itu. Nah, bagaimana Bang Nuim di sana gitu ya, itu bisa membangun politik ketika bersaing. Contoh ada dua kubu tadi gitu dalam pemilihan. Satu kubu yang menang dia, kalau kita kasih nilai, mendapat nilai 1 lah. Kalau yang kalah, akhirnya kan dia mendapat nilai bisa jadi -1 gitu. Tapi dua-duanya itu bisa ketika dia menang menjalankan negara, ketika yang kalah juga dia bisa membantu negara. Itu gimana tuh kalau bisa begitu? Bisa begitu? Ya begitu, karena dia gentleman. Gentleman di sini. Mereka karena apa? Rakyat sudah berbicara. Kalau memang dikatakan bahwa Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, ya sudah mayoritas menghendaki dan mereka patuh pada itu. Memang mereka mengawasi, mereka kadang-kadang tapi tidak hanya menentang. Dalam hal tertentu mereka sepakat dengan pemerintah. Kalau mereka lihat bahwa yang rancangan pemerintah itu berguna untuk masyarakat, untuk rakyat, mereka dukung. Tidak sembarangan begitu saja. Enggak, gentleman. Saya sering di sini melihat kadang-kadang sampai orang mengatakan, kok senang amat sih nonton TV perdebatan di parlemen. Kalau parlemen lagi bersidang itu, nanti ada waktunya itu dari jam 2 sampai jam 3 sore, jadi 14 menit, itu namanya tanya jawab. Itu menarik sekali, wah luar biasa gitu. Tapi mereka berantem habis-habisan, habis itu keluar minum kopi sama-sama, nggak ada mas, tidak kekanak-kanakan gitu. Karena dia tidak bawa perasaan. Mereka tidak baper, tidak bawa perasaan. Nah itu urusan di dalam situ. Di luar mereka biasa-biasa saja. Nah kita menyoroti di Indonesia juga ini siapa pejabat politik gitu ya yang sekarang ini naik terus namanya, viral terus. Bang Nuim melihat fenomena KDM nih, Kang Deddy Mulyadi nih yang viral terus di media sosial. Itu sebenarnya dramaturgi apa nih yang mau diperlihatkan ke masyarakat sebenarnya Bang Nuim? Banyak orang juga itu curiga. Apakah dia ini pencitraan 2029? Kalau 2029, bagaimana sikapnya nanti terhadap Indonesia secara keseluruhan? Apakah dia nanti kemudian bisa dikendai? Ini pertanyaan-pertanyaan. Ini terlalu banyak yang sudah mulai mengatakan ini pencitraannya luar biasa, berlebihan. Karena ya orang kita itu agak curiga begitu. Kalau orang berbuat baik, itu selalu ditanya, ini maunya apa sih? Begitu kira-kira. Saya melihat itu, jadi kadang-kadang kita juga heran. Orang berbuat baik, orang dermawan, dan itu ini maunya apa sih? Begitu. Ya ini satu contoh ya, enggak ya. Ketika terjadi tsunami di Aceh tahun 2004 ya. Ketika terjadi tsunami di Aceh, itu Australia memberikan bantuan $1 miliar kepada Indonesia. $1 miliar. Terbesar dibanding dengan Amerika dengan itu. Waktu itu saya masih di Radio Australia. Kami di Radio Australia mendapatkan banyak pertanyaan. Ini Australia ini maunya apa sih? Kok ngasih sampai begitu banyak? Pada akhirnya saya katakan begini, mungkin kalau Indonesia aman tentram, Australia tidurnya nyenyak. Itu ada maunya. Jadi kita tidak bisa melihat ada orang itu ikhlas gitu.
susah, nggak bisa. Jadi kalau saya katakan misalnya, ini kenyataan bahwa tahun lalu Australia memberikan bantuan hibah itu hampir 400 juta barangkali kepada Indonesia. Orang banyak mengatakan bohong, kau bohong, nggak ada itu. Aku udah tanya ke sana kemari, nggak pernah ada yang tahu bahwa Australia itu kasih sampai begitu banyak kepada Indonesia tiap tahun. Ini 25-26 sudah disediakan lagi hampir 375 juta barangkali yang akan diberikan. Toh orang menganggap tidak mungkin itu terjadi. Dan di Indonesia sendiri juga tidak banyak digembar-gemborkan, tidak banyak disiarkan. Bahkan pernah saya jumpa seorang mantan diplomat yang cukup berkedudukan dari Indonesia yang pernah bertugas di Canberra dan kemudian diangkat jadi duta besar di Eropa oleh Jokowi. Ketika dia kembali jumpa dengan saya, ngobrol-ngobrol, lalu saya tanyakan, Bung, ini persoalan bantuan hibah dari Australia ini kepada Indonesia, aduh Pak Nuin, nggak usah disebut-sebut lah itu Pak Nuin, nggak usah disebut. Kenapa? Saya bilang, kan itu perlu pertanggungjawaban juga, rakyat mesti tahu. Tapi itu dia, kalau ada berbuat baik, orang bertanya, kenapa sih berbuat baik seperti itu? Maunya apa? Seakan-akan di Indonesia itu tidak ada orang yang bisa jujur, ikhlas membantu. Setiap orang yang membantu, ini maunya apa sih? Sudah sampai begitu. Sudah sampai begitu keadaan kita. Sedih sekali. Seakan-akan orang tidak bisa berbuat baik, lillahi ta'ala, nggak mungkin. Mana mungkin orang berbuat baik seperti itu. Nah, ini mencerminkan keadaan kita sendiri sebenarnya. Baik. Bang Noem, ini pekan lalu gitu ya, ada info mengenai bagaimana banyaknya jurnalis ataupun tenaga media yang di PHK. Bahkan sekelas Kompas, TV One, CNN, grupnya FIFA, sampai grup MTEK, MNC juga gitu ya. Ini gelombang PHK dan gelombang calon-calon pengangguran dari dunia jurnalis, dari dunia media massa itu kita melihatnya itu mengkhawatirkan gitu Bang Nuim. Bang Nuim bagaimana melihat ini PHK massal yang terjadi di media massa ke depannya kalau kita lihat karena barangkali perkembangan yang logis saja, Angga. Perkembangan logis. Kita tahu pemilihan yang lalu misalnya di Filipina itu hampir tidak ada orang baca koran, begitu kira-kira, sampai begitu. Orang hanya mengandalkan kepada medsos. Kenapa? Medsos itu lebih seru. Medsos lebih seru. Itu lebih seru. Wah, ini kejadian yang orang kita itu ya begitu. Jadi tidak dipasti, kita tidak begitu percaya kepada koran lain di masa waktu kita muda. Saya muda dulu. Kalau kita baca misalnya Indonesia Raya, wah itu Mokhtar Lubis luar biasa, debatnya enak dan lain sebagainya. Tetapi kemudian orang mengatakan, enggak, lihat medsos lebih seru dong. Medsos itu lebih seru, sehingga orang tidak lagi. Ini satu hal yang membuat banyak juga orang yang saya kenal di Australia kecewa kalau ke Indonesia. Kenapa? Kita masuk ke warung kopi, kafe, nggak ada koran. Nggak ada majalah. Di Australia ini, di tiap kafe itu boleh dikatakan ada disediakan 3-4 koran. Masih ya di sana. Di setiap boleh dikatakan, orang masuk itu kan punya satu gelas 3 jam untuk baca koran dan lain sebagainya. Di Indonesia yang paling saya ditanya baru-baru ini, mengecewakan, nggak ada bahan bacaan. Orang kita tidak suka baca. Orang kita tidak suka dengan radio juga begitu. Kami banyak membaca. Di mana-mana itu ada semacam pustaka kecil. Jadi yang di antara buku yang paling kami sukai dulu adalah Les Hitam. Bagaimana ada organisasi gelap ya yang didirikan untuk membunuhi para koruptor yang seakan-akan bebas merdeka. Ini padahal kita mengaku sebagai negara terbesar umat Islamnya. Ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra, bacalah. Tapi kita tidak suka membaca, jadi tidak mengherankan. Nah, karena melihat media sosial itu lebih seru lagi. Tidak benar, tapi lebih seru, lebih seru daripada yang benarnya. Itu sayangnya di situ. Tapi kalau di Australia saya melihat masih ada penyiar radio yang gajinya ya bisa $500 juta. Masih ada ya? Wah. Iya masih. Itu enaknya di situ. Jadi masih ada orang yang tetap menyukai ya mendengar radio dan lain sebagainya dengan gaji yang
untuk penyiar-penyiarnya, tapi mereka penyiar-penyiarnya juga barangkali punya tanggung jawab yang luar biasa tidak dengan seenaknya saja untuk membuat acara-acara itu mengucapkan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti saya katakan tadi, sebelum pemilihan itu koran-koran sudah bisa seakan-akan membuat ramalan, semacam ramalan. Dan ramalan itu biasanya, tidak selamanya, tapi biasanya mungkin 80% itu benar. Itu benar apa yang mereka buat. Baik. Bang Noim, sebagai penutup gitu ya, kan Bang Noim pengalaman di media masanya, lalu sebagai jurnalis, sebagai penyiar juga, ini sudah banyak makan asam garam. Jadi perkembangan teknologi juga Bang Noim betul-betul mengalami ya ketika muda. Nah, sekarang nih eranya sudah era teknologi yang begitu canggih, era post-truth, AI juga berpengaruh. Namun ada satu unsur dalam pemberitaan atau penyampaian informasi yang tidak boleh lepas, itu unsur kebenaran. Bagaimana Bang Noim dengan berubah zaman, berubah alat gitu ya, berubah teknologi, tapi menyampaikan informasi yang benar itu bisa tetap kita pegang. Bagaimana Bang Noim? Ya, itu pendidikan dan pengenalan. Itu juga tergantung kepada pembaca dan pendengar. Nah, kadang-kadang ada pendengar itu ya yang dia mau yang seru-seru saja, benar atau nggak benar dia lebih suka daripada kita memberikan yang benarnya. Jadi ketika, maaf kalau saya mengingatkan kembali, karena saya itu pernah juga diundang sampai 2 kali untuk memberikan pelatihan kepada para penyiar Radio Republik Indonesia ya di Jakarta. Itu saya menyampaikan bagaimana kami di Radio Australia diberikan keleluasaan asalkan sesuai dengan kode etik jurnalistik untuk menyiar, tidak diarahkan mesti siarkan ini, siarkan tidak, karena kita melihat dengan mata kita sendiri, melihat dengan mata Indonesia, kita mengerti apa yang misalnya yang disukai oleh pendengar di Indonesia, kita menyiarkan hal itu dengan sejujur-jujurnya tanpa harus mengikuti arahan, karena memang tidak ada arahan. Ini yang penting. Nah, ketika saya sampaikan juga kepada para peserta pelatihan di RRI di Jakarta itu 2 kali ya, itu mereka mengatakan, ini Pak Noim harusnya diberitahukan kepada atasan kami, jangan kepada kami. Nah, saya bilang kenapa ya, kalau kami nggak bisa. Misalnya begini, saya bilang, oke, ini ada satu perhelatan, gubernur mengadakan pertemuan dan sebagainya. Ini kenapa kalian mesti menyebutkan tampak hadir sepolan. Wah, kalau nggak disebut nanti mereka protes ke pimpinan, kami yang kena tegur. Nah, yang penting kan bukan siapa yang hadir, tetapi apa yang terjadi di dalam pertemuan itu. Nah, ini yang masih barangkali ya Adi Negoro barangkali mencoba ya sebagai seorang senior jurnalis yang mengatakan, kalau kau melaporkan bahwa telah terjadi demonstrasi dan terjadi kerusuhan sehingga aparat keamanan terpaksa melepaskan tembakan, itu bukan berita, itu opini. Kamu harus mengatakan terjadi demonstrasi, kemudian demonstrasi ini berubah menjadi kekacauan dan aparat keamanan melepaskan tembakan, itu berita. Kalau terpaksa melepaskan tembakan, itu opini. Jadi begitu, sampai telatennya seperti itu. Tapi apakah itu dituruti atau tidak, ya kita tidak juga bisa menjadi hakim ya, begitu kira-kira. Nah, oleh sebab itu dengan adanya medsos itu orang cepat melihat, orang ingin tahu cepat, dan itu singkat, padat, kata mereka, ya udah, mereka tidak akan begitu peduli. Dan minat baca itu memang seakan-akan tidak begitu digalakkan. Ini yang menjadi masalah. Baik Bang Noim, itu dialog kita di pagi hari ini ya. Semoga Bang Noim selalu sehat Bang Noim. Insya Allah kita akan jumpa lagi Senin depan. Assalamualaikum. Mohon doanya. Insya Allah.